Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, Ngobrol Pastor dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, di mana kita akan ngobrol dengan santai mengenai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saya yakin dan percaya kita semua, para hamba Tuhan, para rohaniwan, para pengkhotbah, pernah membayangkan hal ini. Ketika kita melangkah maju ke mimbar, membuka Alkitab dan berkhotbah, kita berdiri di hadapan jemaat dan sadar atau tidak sadar, kita sedang berbicara kepada mereka atas nama Tuhan. Dan ini bukan hanya sekedar kata-kata yang baru dari Tuhan, tetapi kita menyatakan apa yang Tuhan telah katakan di dalam firman-Nya. Buat sebagian orang, pertama-tama berbicara di depan umum sudah sulit, apalagi kalau misalnya kita melakukannya atas nama Tuhan. Mungkin ada yang masih ingat ketika kita membawakan khotbah perdana kita dari mimbar. Dan bukan hanya orang-orang yang hadir, yang berkumpul, yang membuat seorang pengkhotbah muda mungkin bergemetaran atau mungkin keringetan, panas dingin, tetapi faktanya Tuhan sendiri ada di sana. Bayangan dari takhta Allah, Raja di atas segala raja, Raja yang mulia, itu ada di sana. Jadi ini sebetulnya adalah hal yang sangat serius. Maka tidak heran jika pengkhotbah memohon doa daripada jemaat ketika mereka akan berkhotbah. Karena memang merasakan betapa beratnya tugas untuk menyampaikan firman Allah di hadapan jemaat Allah. Dan kalau kita jujur, kemungkinan besar kita akan mengakui banyak sekali kekurangan kita di hadapan jemaat. Rasul Paulus juga menyadari hal ini ketika dia melihat bahwa kemampuannya itu jauh daripada apa yang menjadi standar. Di 2 Korintus pasal yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bahwa siapa dirinya sehingga dia dapat dipercaya untuk memberitakan firman Allah. Tetapi siapakah yang sanggup untuk menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Di dalam ketidaksanggupannya, dia yakin kalau dia berbicara atas maksud-maksud yang murni dan atas perintah Allah. Mengapa Rasul Paulus bisa melakukan hal ini? Karena dia tahu bahwa dia berbicara. Ketika dia berbicara, bukan dia yang berbicara, tetapi Allah yang berbicara melalui dia. Dan ini memerlukan sebuah komuni dengan Allah di dalam doa. Dan kita seringkali melupakan doa di dalam proses ini. Karena begitu berat beban daripada khotbah kita cenderung melupakan kebutuhan kita akan doa di dalam persiapan. Kebanyakan dari pengkhotbah mungkin menghabiskan 10 jam seminggu untuk persiapan khotbah. Untuk berkhotbah hanya sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi ini berarti khotbah kita adalah sekitar kurang lebih 5% dari persiapan kita. Dan ini adalah sebuah pekerjaan yang cukup banyak menyita waktu pekerjaan di dapur sebelum menyajikan makanan yang enak di atas piring. Dan persiapan itu sangat penting. Kita mencoba untuk mempelajari sebuah teks yang diberikan kepada kita, memikirkannya, membaca buku-buku tafsiran dengan cermat, memahami maksud daripada penulis utamanya, bergulat dengan penafsiran dan mempertimbangkan bagaimana teks tersebut dapat diterapkan di dalam konteks kita, konteks modern kita. Pekerjaan ini sama pentingnya dengan ketika kita menyampaikan khotbah. Jadi mirip dengan menyampaikan hidangan yang enak. Kita tidak bisa melebih-lebihkan pentingnya dan perlunya belajar firman Tuhan dengan setia dan tekun. Tetapi apakah kita memberikan secara proporsional waktu untuk berdoa di dalam persiapan khotbah kita?
Dari 10 jam persiapan itu, berapa lama kita sudah berdoa sebagai persiapan daripada khotbah kita? Itu pertanyaannya. Mengapa kita perlu melakukan hal ini? Saat ini saya mencoba untuk memikirkan beberapa alasan yang muncul di benak saya. Yang pertama, kita cenderung berpikir bahwa orang lain yang mendengarkan khotbah kita, merekalah yang paling membutuhkan doa. Memang mereka perlu akan hal tersebut. Tetapi kita sendiri yang menyampaikan firman, kita membutuhkan doa. Kalau kita katakan kita tidak perlu doa, mungkin kita cukup sombong dan mengabaikan sendiri kebutuhan kita. Dan hanya menggantungkan diri kita kepada persiapan lain ketika kita ingin menyampaikan khotbah. Ketika orang lain tentu memerlukan doa, kita pun juga demikian. Coba pikirkan, seringkali kita memohon doa itu untuk hal-hal yang kurang kita percayai. Kalau kita berdoa, seringkali karena kita tidak yakin. Tetapi ketika penyampaian khotbah sudah menjadi sesuatu yang biasa, para pendeta atau pastor senior seringkali merasa nyaman dan percaya diri dan lupa berkhotbah atau berdoa bagi dirinya sendiri. Mengatakan bahwa khotbah itu merupakan keahliannya, sehingga dia tidak memerlukan lagi doa. Mengapa kita kurang berdoa? Karena mungkin kita terlalu bergantung kepada diri kita, kepada orang lain, kepada tafsiran atau buku-buku yang lain. Jangan salah, tafsiran itu sangat membantu dan saya sangat merekomendasikan penggunaan berbagai macam sumber yang akan membantu kita. Tetapi masing-masing mempunyai proporsinya sendiri. Saya pernah membaca satu tulisan daripada David Helm yang berkata bahwa tafsiran itu tidak selalu berbicara kepadanya. Kita bisa memakai tafsiran ini kapanpun kita mau dan menutupnya, itu sangat penting. Tafsiran ini adalah bahan referensi yang sangat berharga tetapi bukan sumbernya. Jika seorang pengkhotbah menunggu untuk membaca tafsiran sampai mereka selesai bergumul dengan teksnya, maka mereka akan lebih cenderung untuk berdoa. Karena ketika kita bergumul dengan teks Alkitab, kita perlu menanyakan segala macam pertanyaan kepada teks tersebut, bukan? Dan saat kita melakukannya, kita menemukan bahwa teks tersebut melalui Roh Allah pertama-tama berbicara kepada kita, menginterogasi hati dan kehidupan kita. Dan Alkitab juga akan berbicara ke dalam diri kita ketika kita mencoba masuk ke dalamnya. Ketika kita bergulat dengan teks tersebut, kita akan terdorong untuk berdoa dan mungkin untuk meminta doa juga daripada orang lain. Charles Bridges pernah menulis bahwa pendeta harus menjadi orang yang suka berdoa karena pertama-tama dia membutuhkan instruksi internal dari guru yang utama, yaitu Allah sendiri. Jadi mari kita berikan diri kita kepada tugas doa, baik di dalam persiapan maupun ketika kita menyampaikan khotbah. Alistair Begg pernah berkata, "There is no chance of fire in the pews if there is not an iceberg in the pulpit. And without personal prayer and communion with God during the preparation stages, the pulpit will be cold. To borrow from the marriage ceremony, it is imperative what God has joined together, no man should put asunder. We dare not divorce our preaching from our praying." Doa sangat penting sebelum kita berkhotbah. Nah, secara praktis, apa yang harus kita doakan? Mungkin itu pertanyaannya. Yang pertama dan terutama, saya harus berdoa agar Kristus ditinggikan di dalam khotbah kita, di dalam ibadah kita. Agar dia, ketika dia ditinggikan, yang terhilang pun akan ditarik kepadanya. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayatnya yang kelima. Bukan kami yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dan memang, jika Allah Bapa telah meninggikan Kristus dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, demikian juga dengan kita. Dan saya berdoa agar setiap khotbah yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, akan mengangkat Kristus yang disalibkan, yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah seperti Rasul Paulus katakan. Dan saya berdoa agar ketika saya berkhotbah, mereka yang terhilang akan melihat Kristus di dalam kemuliaannya dan memahami dia sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa. Yang kedua, saya akan berdoa untuk sebuah karisma. Bukan dengan cara bagaimana dunia ini mendefinisikan karisma,
sebagai pesona yang terkenal untuk menarik orang lain. Tetapi sebaliknya, karisma di dalam pengertian kekristenan melibatkan karya Roh Kudus. Spurgeon sendiri pernah berkata seperti demikian, kita sama saja berkhotbah ke tembok batu, seperti ketika kita berkhotbah kepada manusia, kecuali Roh Allah, Roh Kudus menyertai penyampaian firman dan memberinya kuasa untuk menobatkan banyak jiwa. Dan saya berdoa, kita harus berdoa secara khusus agar kita tunduk kepada pimpinan Roh dan bergantung pada kekuatan Roh. Memang yang luar biasa ialah firman Tuhan di tangan Roh Tuhan dapat mengangkat dan menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering seperti Yeskiel katakan di pasal 37. Yang ketiga, ketika saya berdoa, saya harus mewartakan pesan yang konsisten sesuai dengan kitab suci. Karena seluruh Alkitab itu sebetulnya diilhami oleh Allah dan bermanfaat, 2 Timotius pasal yang ketiga. Dan merupakan otoritas atau pesan pengkhotbah untuk menyampaikan Alkitab, dan pesannya ini harus sesuai dengan ajaran daripada Alkitab. Dalam hal ini, saya berdoa agar saya boleh mempersembahkan diri saya agar diperkenan Allah sebagai pekerja yang tidak malu untuk menangani firman kebenaran dengan tepat. 2 Timotius pasal yang kedua. Yang keempat, saya berdoa untuk kejelasan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu tidak boleh menjadi firman yang terlalu rumit untuk dipahami atau terlalu akademis untuk diterapkan, dan pengkhotbah tidak boleh mempersulit pemahaman penafsiran agar dirinya kelihatan keren atau mungkin akademik. Para pengkhotbah hendaknya berdoa agar mereka boleh melihat dengan jelas keindahan Injil yang sangat sederhana dan menerapkannya agar menjadi jelas bagi semua orang. Yang kelima, saya berdoa, kita harus berdoa untuk memohon keberanian. Keberanian untuk berkhotbah dengan berani. Bukan hanya sekedar berani, tetapi berani untuk berbicara mengenai isu-isu yang sulit di dalam zaman yang kita hadapi. Keberanian untuk menghadapi dosa, baik di dalam maupun di luar gereja. Keberanian untuk mengatakan hal-hal yang sulit. Keberanian untuk memimpin dari mimbar. Tetapi kebanyakan daripada semuanya ialah keberanian untuk tidak malu terhadap Injil. Kenapa? Sebab seperti yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus di Roma 1, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kita harus berdoa secara khusus agar Tuhan menguatkan kita untuk memberitakan firman, baik di dalam musim yang mendukung kita maupun juga musim yang tidak mendukung kita, untuk menegur, untuk menasihati dengan penuh kesabaran dan didikan. 2 Timotius pasal yang keempat. Yang keenam, saya juga harus berdoa untuk kekudusan. Saya berdoa agar Tuhan boleh menguduskan saya dengan firman-Nya. Sebelum saya memberitakan ini kepada jemaat saya harus berdoa agar saya dapat mengkhotbahkan teks itu pertama-tama untuk diri saya sendiri. Kita harus berdoa hal itu. Kita harus berdoa supaya kita menjadi bejana yang kudus, yang berguna baginya. Dan kita harus berdoa agar Tuhan menjaga hati dan membimbing pikiran kita. Agar Dia boleh memisahkan kita untuk dipakai dan dimuliakannya di atas mimbar. Ketujuh, saya harus berdoa, kita harus berdoa, memohon keyakinan. Karena ketika kita berdoa agar Roh Kudus secara aktif menerapkan kitab suci di dalam kehidupan dan pikiran jemaat kita yang mendengar, bukan hanya jemaat tetapi juga kepada kita juga, memang disinilah jemaat dapat berdoa untuk diri mereka sendiri. Mereka dapat berdoa agar Roh boleh mempersiapkan hati mereka untuk mendengar dari Tuhan, untuk mendengar koreksi dari Tuhan melalui proklamasi firman-Nya. Dan kita juga harus berdoa akan hal tersebut. Yang kedelapan, setiap kali saya berdoa, saya harus berdoa untuk belas kasihan. Karena saya tidak tahu apa yang dialami oleh semua orang yang akan mendengarkan firman. Namun saya berdoa agar ketika saya berkhotbah dengan kesadaran, saya tahu akan beban yang mereka pikul, rasa sakit yang mereka tanggung, cobaan yang mereka hadapi. Saya harus berdoa agar kata-kata saya boleh mengungkapkan dengan jelas di hadapan mereka, memberikan kesejukan akan janji-janji Allah dan Kristus. Dan agar saya boleh menguatkan yang lelah, menyemangati mereka yang menderita, mewartakan kesembuhan bagi jiwa yang hancur. Dan akhirnya yang terakhir, saya juga harus menutup agar kita boleh berdoa, agar Tuhan memampukan kita untuk berani mewartakan Dia,
menegur setiap orang, mengajar setiap orang dengan segala hikmat, sehingga kita boleh membawa setiap orang di dalam keutuhan yang ada di dalam Kristus. Kolose pasal yang pertama. Kiranya Tuhan boleh memberkati para pastor, para pemimpin Kristen, para pengkhotbah, untuk mengutamakan doa di dalam persiapan khotbah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat waktu di mana kami boleh memikirkan bagaimana persiapan doa begitu penting, dan biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh terus berdoa dan boleh terus menggantungkan persiapan khotbah kami hanya di dalam doa. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi pengkhotbah yang rajin berdoa, yang mengutamakan doa, dan pengkhotbah di mana kami memiliki komuni yang dekat dengan Allah di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.